Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Damaksana dengan nomor induk mahasiswa 18721501111 dengan prodi Pendidikan Ekonomi C semester 2 dan mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu saya Ibu Rifia Riza MPDE. Asuransi sosial. Alasan perlu diberikannya asuransi sosial. Lebih dalam lagi, belajar mengenai asuransi sosial menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, asuransi sosial memiliki pengertian sebagai penyedia jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pegawai dan pensiunan. Asuransi sosial diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi sosial merupakan program dari jenis asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Asuransi sosial umumnya melaksanakan sistem pengumpulan dan pembagian risiko. Pelaksanaan program yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 seperti seleksi calon peserta, underwriting, reasuransi, retensi sendiri, sedangkan asuransi kerugian komersial mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi sosial seringkali memiliki perlindungan serta santunan yang merata untuk peserta bergantung kemampuan penggolongan program. Berbeda dengan asuransi kerugian komersil dan santunan bagi tergantung memiliki nilai besar hingga tak terbatas. Asuransi sosial berupa pengaman sosial. Asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Asuransi sosial adalah jaminan berskala nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesertaannya bersifat wajib. Tujuan asuransi sosial adalah untuk memberikan proteksi dasar kepada seluruh masyarakat dengan premi minimal, murah, dan terjangkau. Bentuk asuransi sosial sendiri di Indonesia contohnya adalah tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN, asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dampak PS terhadap perilaku ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah melalui jaringan pengaman sosial untuk membantu perekonomian rakyat yang terkena dampak COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung. Langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu tidak dinilai dampak ekonomi terhadap orang banyak. Pemerintah secara serius memberikan paket-paket stimulus ekonomi yang harus dilaksanakan oleh semuanya. Kita harap ini harus dijaga dengan baik dan harus tepat sasaran, kata juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers di Media Center tugas percepatan penanganan COVID-19 Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Jakarta, Kamis 16 April. Pemerintah menyadari betul adanya dampak non-medis dari wabah yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu dan dapat dilihat dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian karena harus berada di rumah. Melihat kondisi tersebut, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan diantara lain bantuan langsung tunai atau BLT yang menggunakan dana desa. BLT tersebut dianggaran akan menggunakan 2,47 triliun yang direlokasi dari 72 triliun yang dianggaran untuk dana desa. Selain itu, terdapat kartu prakerja dengan insentif bulanan yang mencapai 3,5 juta per orang. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah menyediakan
pengurangan tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan kapasitas 450 watt selama 3 bulan. Untuk melindungi para pengangguran di Indonesia, pemerintah berencana untuk memberikan unemployment insurance alias asuransi pengangguran. Saat ini, pemerintah tengah menentukan skema yang cocok untuk menerapkan kebijakan tersebut. Indonesia sejatinya telah menerapkan perlindungan jaminan sosial, yaitu berupa jaminan kecelakaan atau JKK, jaminan kematian JKM, jaminan hari tua JHR, dan jaminan pensiun JP di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Namun, untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial nasional, pemerintah bakal menambahkan satu jaminan lagi, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Manfaat asuransi pengangguran bagi para pengangguran jelas sudah tidak bisa dipungkiri lagi, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain dengan adanya ansuran pengangguran, para pengangguran tetap dapat mempertahankan tingkat kesejahteraannya seraya mencari pekerjaan agar dapat kembali mencukupi kebutuhannya. Pembiayaannya berdasarkan kontribusi asuransi sosial, asuransi ketenagakerjaan menjamin penggantian minimum pendapatan parsial atau sebagian dan sementara dalam bentuk pembiayaan periodik sehingga dapat membantu pekerja ketika mengalami pengurangan atau kehilangan pendapat ketika menganggur. Standar Pemburuan Internasional (LIO) memiliki 3 panduan besar untuk desain asuransi ketenagakerjaan. Konvensi Jaminan Sosial atau Standar Minimum 1952 nomor 102 menentukan standar minimum untuk tunjangan pengangguran. Sementara Konvensi Promosi Pekerjaan dan Perlindungan dan Pemutus Hubungan Kerja 1988 nomor 168 dan Rekomendasi Promosi Pekerjaan dan Perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja 1988 nomor 176 menentukan standar yang lebih tinggi dan panduan pelaksanaan secara rinci. Dampak terhadap pengangguran. Dampak pengangguran di bidang pembangunan dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, sumber utama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya, dan potensi yang ada. Faktor yang menentukan kemakmuran masyarakat di suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan. Asuransi sosial berupa jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, jaminan kesehatan. Alasan diperlukan. Program JKM menjamin keadilan. Asuransi sosial merupakan sistem yang paling baik karena menjamin keadilan. Hal ini tersebut karena premi asuransi sosial promosinya sesuai dengan pendapatan. Pada dasarnya JKM menggunakan prinsip gotong royong, yaitu yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.